أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib dan salat isya Masjid Husnul Khatimah rahimahullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dengan jalan kita berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita terakhir. Di mana materinya? Apa materi terakhir? Ya. Oh ya, masih membahas apa? Ya kita akan lanjutkan. Mungkin ini pertemuan membahas Dajjal yang tinggal sekali lagi selesai. Tinggal sekali lagi selesai. Ya berdasarkan referensi yang saya baca dari tulisan Syekh Yusuf Al-Babin. Kita akan bahas sekarang setelah kita mengetahui bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal, ya, sebegitu dahsyatnya sehingga pada puncaknya Dajjal itu akan diyakini oleh sebagian manusia sebagai Roh, sebagai Tuhan. Karena Dajjal dapat memberi apa yang diinginkan manusia ketika itu, ya. Manusia yang tidak siap hidup susah, yang tidak terbiasa ditempa dengan hidup penderitaan, ya, akan mudah ya menjadi permainan daripada Dajjal, menjadi mangsanya Dajjal. Jangankan dunia, Dajjal akan menghidupkan orang yang mati pun dalam rangka mencari pengikutnya, mampu Dajjal melakukannya. Sekarang bagaimana kita membentengi diri atau melindungi diri daripada fitnahnya Dajjal? Setelah panjang lebar Nabi kita menjelaskan tentang keberadaan Dajjal, dijelaskan oleh para sahabat, para ulama. Nah, sekarang bagaimana cara membentengi atau menyelamatkan diri daripada fitnahnya Dajjal? Yang pertama, Syekh Yusuf Al-Babil ada 4 cara untuk kita bisa selamat daripada fitnahnya Dajjal. Yang pertama yaitu kita berusaha untuk berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, untuk memegang erat-erat ajaran Islam, memegang syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak riwayat, ya, fitnah akhir zaman yang sudah kita bicarakan, banyaknya orang yang akhirnya menjadi pengikut Dajjal, kaki tangan Dajjal, sadar atau tidak disadari, mereka itu orang-orang yang jauh dari Islam.
Ya, bahkan orang yang tak paham Islam. Ada juga yang tahu Islam, tapi maaf Islamnya separuh-separuh. Ya. Ada nggak Islam separuh-separuh? Ada nggak kira-kira, saya mau tanya, Islam separuh-separuh hari ini? Banyak ya. Kalau kata Pak Haji Anwar banyak. Saya sepakat gitu. Banyak, bukan ada, banyak. Mayoritas hari ini orang berislam itu separuh-separuh. Ya. Padahal disuruh kita itu, ya, berpegang teguh kepada tali Allah itu, bertakwa sebenar-benarnya takwa, memegang erat Islam. Tapi hari ini orang bukan sebenar-benarnya takwa, tetapi sekedar-kedarnya takwa. Allah perintahkan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya engkau takwa pada Allah, takut kepada Allah, jalankan perintah Allah yang sebenarnya, jauhi perintah Allah yang sebenarnya, sebenar-benarnya, maksimal maksudnya. Ini perintah Allah. Datanglah manusia muslim ini, sebagian mengatakan ya kita biasa-biasa saja. Kalau bahasa daerahnya, bahasa kita itu ini ipi-ipi lalu, boha-boha mendaingi. Allah suruh yang sebenar-benarnya. Datang orang ini, aja ipi-ipi lalu, meringu ya. Bayangkan, jangan terlalu mendalami Islam dengan sebenarnya, nanti kamu gila. Padahal yang ngomong ini yang gila. Allah suruh memegang Islam erat, sebenar-benarnya. Kalau bahasa Jawanya pol-polan, maksimal. Datanglah orang mengatakan biasa-biasa saja gitu. Jadi Islam akhir zaman ini yang banyak Islam biasa-biasa saja. Nah, orang seperti ini, ya, inilah makanan empuk daripada Dajjal. Inilah makanan empuk daripada Dajjal ini. Paling banyak ini orang seperti ini nanti dia akan diputar oleh sistem Dajjal. Dan hari ini sistem Dajjal itu telah terbukti sangat nyata. Ini pun bagi orang yang bisa melihat. Orang yang tidak tahu tentu tidak bisa melihat karena dia nggak tahu. Tapi bagi yang tahu bahwa sistem Dajjal ini telah menguasai, mengepung ya daripada kaum muslimin, dia pasti bisa melihat orang itu menjadi bagian daripada Dajjal. Walaupun kita tidak boleh menunjuk kamu itu kaki tangan Dajjal, umpama seperti itu. Karena apa? Sistem Dajjal ini dibangun di atas sistem penipuan, sistem yang rusak. Ya, saya sering sampaikan, maka ketika ada orang yang lurus, yang jujur, ingin lurus, itu pasti dimusuhi oleh orang banyak. Karena apa? Terlalu jujur ente, nggak bisa. Ya, penggok-penggok sedikit, nggak apa-apa. Jangan terlalu idealis. Nah, ini bahasa-bahasa orang hari ini. Nah, orang yang seperti inilah orang yang biasa-biasa saja, yang Islam biasa-biasa. Ini menjadi kelompok mayoritas Islam biasa-biasa. Nah, orang yang seperti inilah, sadar atau tidak sadar, dia akan menjadi permainannya Dajjal. Yang penting kita sholat, puasa, zakat, haji, zikir-zikir, ada uang pergi haji, selesai. Udah nggak usah bicara syariat-syariat Islam, itu bukan urusan kita. Ngapain syariat-syariat Islam? Wong sholat nggak dilarang, sudah nggak usah. Masya Allah. Terlalu banyak hari ini orang yang berbicara seperti itu. Inilah maaf-maaf model orang yang Islamnya biasa-biasa saja. Nah, orang seperti inilah yang banyak menjadi korban daripada tipu daya Dajjal, terkena fitnahnya Dajjal. Maka yang pertama untuk bisa selamat daripada fitnah Dajjal yaitu bersungguh-sungguh dalam memegang Islam, memegang syariat Allah. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yanzihu anha illa halik. Aku tinggalkan kepadamu jalan Islam yang putih, yang lurus, yang terang benderang, yang malamnya ibarat siang harinya. Saking putihnya, saking bersihnya jalan Islam, saking jelasnya syariat yang ditinggalkan, yang dibawa oleh Rasulullah itu, sampai Nabi kita mengatakan lailuha kanahariha.
malamnya ibarat siang harinya. Ya, itu Nabi mengatakan jalan itu lurus, terang, nggak neko-neko. Ya, la yanzilu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan yang lurus itu kecuali dia akan binasa. Nah, binasa ini jangan diartikan nanti binasa di akhirat. Di dunia ini pun akan ditunjukkan dia binasa. Apa binasa? Dia menjadi kaki tangan Dajjal. Dia menyalahi syariat Allah, bahkan dia menjadi penentang agama Allah. Kalau ditanya Islam, oh Islam saya haji. Haji. Ya, saya haji. Tapi dia menjadi penentang agama Allah, penentang syariat Allah. Ketika ada segelintir manusia yang menegakkan syariat Allah dengan berbagai dalil yang ada di kepalanya, dia tolak. Udah mau apa lagi? Sholat nggak dilarang, puasa nggak dilarang, zakat ada amil zakat, haji diurus. Mau apa lagi? Udahlah. Terlalu banyak orang berkata seperti ini. Maaf sekali lagi, inilah orang yang, masya Allah, orang yang betul-betul sangat kerdil dalam memahami Islam. Karena apa? Dia tidak bersungguh-sungguh memahami Islam. Prinsip hidup dia biasa-biasa tadi itu. Ya. Maka yang pertama untuk bisa selamat daripada fitnahnya Dajjal yaitu memegang teguh ajaran Allah SWT, syariat Allah SWT. Siapapun yang menyimpang dari jalan ini pasti illa halik, kecuali dia pasti binasa. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara untuk bisa selamat daripada fitnahnya Dajjal yaitu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung daripada fitnahnya Dajjal. Sudah sering saya sampaikan, ya. Nabi mengajarkan kita, idza tasahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Kalau engkau membaca doa tasahud, hendaklah engkau berlindung dari 4 ya keburukan, 4 fitnah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnahnya hidup dan mati. Keempat, fitnahnya Dajjal. Nabi menyuruh kita berdoa untuk berlindung dari fitnahnya Dajjal. Maknanya Dajjal itu pasti ada dan dia akan membawa fitnah yang besar. Maka kita diajarkan oleh Nabi kita untuk berdoa, ya, berlindung agar tidak menjadi terkena fitnahnya Dajjal. Ya, ini cara kedua untuk bisa melindungi kita daripada fitnahnya Dajjal. Maka hadirin sekalian, doa ini cuma sepotong, dibaca setelah tahiyatul akhir. Ya, kalau sholat yang 2 kali tahiyatul akhir, ya, baca doa ini. Ya, Nabi mengajarkan itu. Ya, nah bahkan ada seorang tabi'in yang terkenal, Imam Tawus bin Kaisan. Imam Tawus bin Kaisan ini seorang tabi'in ternama. Dia akan menyuruh anaknya untuk mengulangi sholatnya kalau anaknya nggak baca doa ini. Masya Allah, tabi'in ini, ya. Dia akan menyuruh anaknya mengulang sholatnya kalau anaknya nggak baca doa berlindung dari fitnah Dajjal. Ini Imam Tawus bin Kaisan. Kenapa? Karena dia mendidik anaknya, mengingatkan anaknya, jangan sampai anaknya lalai bahwa fitnah Dajjal itu dahsyat. Ya, fitnah Dajjal itu dahsyat. Sampai-sampai, ya, walaupun ini Nabi tidak mencontohkan untuk sampai mengulang sholat, sahabat juga tidak mencontohkan, tapi ini perbuatan seorang tabi'in menandakan betapa dia punya perhatian besar terhadap anaknya supaya anaknya selamat daripada fitnah Dajjal. Ya, dia suruh ulang anaknya kalau dia tidak membaca doa tadi, berlindung daripada fitnah Dajjal. Ya, bahkan para ulama salaf itu di antara mereka mengatakan hal yang paling penting bagi seorang alim, seorang yang Allah berikan ilmu untuk menjelaskan hadis-hadis mengenai Dajjal. Ya, sangat penting bagi orang yang Allah berikan ilmu untuk menjelaskan hadis-hadis mengenai Dajjal.
kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Karena jika Dajjal sudah tidak lagi disebut-sebut, tidak lagi dibahas di mimbar-mimbar, ketika itulah pertanda semakin dekatnya Dajjal itu akan keluar. Ya, itu para kata ulama salaf. Ketika Dajjal sudah tidak lagi disebut-sebut, dilupakan orang, tidak lagi dibahas di mimbar-mimbar, itulah saatnya makin dekatnya keluarnya Dajjal. Ya maaf, ya sangat sedikit sekali hari ini orang yang membahas tentang masalah Dajjal, sangat sedikit. Maka alhamdulillah atas taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ya mempunyai kepedulian terhadap masalah ini. Alhamdulillah, ini karena taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Ya, berdoa berlindung dari 4 fitnah. Dan bagi orang berilmu, agar mereka menjelaskan hadis-hadis Nabi mengenai Dajjal, supaya apa? Orang lain bisa selamat ya, daripada fitnahnya Dajjal. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk bisa selamat daripada fitnahnya Dajjal, yaitu menghafal dan membaca 10 ayat daripada surat Al-Kahfi. Ya, ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahf usima min Dajjal." Ya, siapa yang menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi, usima lahu min Dajjal, niscaya dia akan selamat, dilindungi Allah, dijaga Allah daripada fitnahnya Dajjal. Surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi ini surat yang keberapa? Surat urutan yang ke-18. Ya. Kata Nabi, siapa yang membaca suratul Kahfi, ya, awal suratul Kahfi, 10 ayat awal suratul Kahfi, usima lahu min Dajjal. Ya, niscaya dia akan diselamatkan daripada fitnahnya Dajjal. Di riwayat yang akhir, min akhiri suratul Kahfi. Di hadis riwayat yang lain, sahih juga hadisnya. Ya, siapa di antara ya kita, kata Rasulullah SAW, yang membaca 10 akhir, kalau tadi awal, 10 akhir daripada suratul Kahfi, 10 ayat yang terakhir, usima lahu min Dajjal, niscaya dia akan selamat daripada fitnahnya Dajjal. Bagaimana dua hadis ini? Yang tadi mengatakan pertama, yang ini mengatakan 10 ayat yang akhir. Ya, maka kesimpulannya ada satu hadis Rasulullah SAW, hadis ini sahih riwayat Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mengatakan, ya, innaman qara'a suratul Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu min nurihi bainal jum'atain. Ya, hadisnya sahih Imam Al-Albani menyahihkan hadis ini. Ya, siapa di antara kalian yang membaca suratul Kahfi di hari Jumat, ya, niscaya Allah akan memberikan dia cahaya di antara 2 Jumat. Nah ini. Nah hadis ini umum. Kalau tadi disebut 10 pertama, hadis yang kedua 10 yang akhir suratul Kahfi. Nah ini hadis ini menjelaskan, ya, man qara'a suratul Kahfi yaumul jum'ah, ya, siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu min nuri bainal jum'atain, niscaya Allah akan memberikan cahaya padanya di antara 2 Jumat itu. Maknanya apa? Baca semuanya. Jadi yang terbaik berdasarkan hadis yang umum ini, ya, kalau bisa jangan hanya 10 yang awal, 10 yang akhir. Baca semuanya. Terutama ada fadilahnya di hari Jumat. Siapa yang membaca suratul Kahfi di hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya padanya di antara 2 Jumat. Ada seorang sahabat, 2 orang sahabat, ya,
Sahabat ini yang bernama Usaid bin Khuzair dan Anas bin Nadhr, ya, pergi mengunjungi salah satu sahabatnya. Mereka berdua jalan pada malam hari. Sampailah di rumah itu. Dulu nggak ada lampu jalan. Mereka pakai lentera obor, ya, remang-remang gitu. Kemudian ketika mereka masuk ke rumah itu, bertemulah 3 orang sahabat. Mereka, ya, membaca surat Al-Kahfi. Ya, mereka membaca surat Al-Kahfi. Ketika itu kandang tempat hewan mereka, kandang ternak mereka itu, kuda unta itu pada meringkik. Meringkik, apa meringkik itu, Bapak? Oh iya. Ya, meringkik itu ya apa? Ya meringkik itulah, ya. Nah, kemudian ketika mereka pulang, Anas bin Nadhr dan Usaid bin Khuzair ini, mereka pulang berdua, keluar dari rumah, cahaya terang turun dari langit. Cahaya terang turun dari langit, menerangi mereka berdua ini. Dan subhanallah, ketika mereka berpisah karena rumahnya berbeda, berpisah jalan, cahaya itu terbelah 2, masing-masing menerangi seorang sahabat. Dan ini kemudian diceritakan oleh sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Cahaya, Allah akan berikan cahaya, maknanya 2. Cahaya yang sebenarnya cahaya di dalam kehidupan. Karena apa? Ada hadis umum yang Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, "Alaika bi tilawatil Qur'an wa zikrillah azza wa jalla, fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama." Wahai Abu Dzar, bacalah olehmu Al-Qur'an. Karena orang yang selalu gemar membaca Al-Quran itu, ya, nurul laka fil ardi, akan menjadi cahaya penerang baginya di bumi. Maknanya apa? Orang yang membaca Quran, meneliti Quran, memahami Quran, mencari tahu isinya, mengamalkan isinya, orang seperti ini ibarat hidup dipimpin oleh cahaya. Hidupnya terang. Bisa kita bayangkan orang yang berjalan di kegelapan malam dengan orang yang berjalan diterangi oleh cahaya, jelas tidak sama. Orang yang berjalan di kegelapan malam, ada kotoran dia injak, ada lubang dia injak, ada batu dia tendang. Tapi orang yang Quran di lisannya, dia baca Quran, dia amalkan Quran, dia cari tahu isinya, dia amalkan, hidupnya ibarat diterangi oleh cahaya. Dia tahu haram, disingkirkan haram, dia ambil yang halal. Dia tahu ini maksiat, dia jauhi maksiat. Itu ibarat hidup diterangi oleh cahaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi mengarahkan untuk berlindung dari Dajjal dengan membaca suratul Kahfi, baik 10 awal maupun 10 akhir, atau surat Kahfi secara keseluruhan pada hari Jumat? Kenapa? Nah, ini yang perlu kita bicarakan, supaya kita ini, kalau kita tidak tahu, kita hanya baca saja tanpa kita tahu apa perlunya. Ya, surat Kahfi turun di Mekah. Allah turunkan di Mekah. Surat Kahfi ini salah satu di antara surat, 5 surat, salah satu di antara 5 surat yang dimulai dengan kata-kata Alhamdulillah. Ya, surat Fatihah, surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, surat Kahfi, surat Saba, surat Fatir. Apa isi surat Kahfi sehingga Nabi merasa begitu penting untuk mengajarkan surat Kahfi berlindung dari Dajjal? Apa isinya? Ya. Di dalam surat Al-Kahfi ini, kalau kita teliti, kita periksa tafsirnya, kita kaji, kita akan mendapati kesimpulan. Ada 4 fitnah yang kita akan selamat daripada 4 fitnah ini kalau kita teliti surat Al-Kahfi ini. Akan ada 4 fitnah yang kita bisa selamat daripada 4 fitnah ini kalau kita teliti suratul Kahfi ini. 4 fitnah ini terdapat dalam 4 kisah. Terdapat dalam 4 kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi. Kisah pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi. Ya. Pemuda Kahfi yang masuk gua, pemuda yang masuk gua, seorang pemuda hidup di zaman seorang raja yang musyrik yang memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Pemuda ini anak
pembesar-pembesar istana, anak pejabat, fitrahnya ya masih di atas Islam. Dia menolak, hatinya menolak, tidak ingin dia menyembah berhala. Dia masih mentauhidkan Allah. Betul ya? Hatinya, fitrahnya masih bersih. Dia tolak, nggak mau menyembah berhala. Sampai kemudian ditangkap, diinterogasi, diancam, ya. Sehingga singkat cerita, ya, nggak cukup waktu kalau kita uraikan. 7 pemuda ini sepakat, yang tadinya mereka tidak saling mengenal, sepakat, ya, 7 pemuda ini, daripada akidah rusak, tinggalkan itu kemewahan dunia. Anak pejabat istana ini, tinggalkan itu dunia, daripada akidah kita rusak. Lari naik ke gunung, masuk ke gua. Allah tidurkan 309 tahun. Apa hikmahnya? Fitnah yang pertama, kita akan selamat kalau kita memahami surah Al-Kahfi. Kita akan diselamatkan, ya, kita akan diselamatkan akidah kita. Ya, Islam kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pemuda itu. Kalau kita pahami, kalau kita renungkan, kesimpulannya apa pemuda itu? Akidah lebih mahal dari dunia. Nah, jika orang meresapi ini, dia akan pegang dan dia akan selamat daripada fitnahnya, ya, agama yang menimpa agama, mereka. Yang kedua, terdapat kisah yang kedua yang kita akan selamat dari fitnah ini. Yang kedua yaitu kisah si kaya dan si miskin. Si kaya dan si miskin. Si kaya ini orang melarat, gak punya apa-apa. Si miskin ini orang melarat, gak punya apa-apa. Datang kepada si kaya, tuan tanah, kebunnya banyak, tapi sombong, gak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong. Diingatkan oleh si miskin ini, nggak mau dia dengar, dia tolak. Akhirnya apa? Seluruh hartanya Allah binasakan, kebun-kebunnya Allah babat habis dimakan hama. Jadilah dia melarat kembali. Yang kedua, kita akan selamat daripada fitnahnya dunia. Ini fitnah dunia. Kalau tadi fitnah yang menimpa agama, yang pertama kalau kita pahami kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, kalau kita pahami kisah si kaya dan si miskin dalam surah Kahfi ini, kita akan selamat daripada fitnah dunia. Ya. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, indah kisah ini, gitu ya. Nabi Musa sekali waktu dia berkhutbah di hadapan pengikutnya Bani Israel. Salah satu pengikutnya bertanya, "Ya Musa, man a'lamun nas?" Siapa manusia yang paling berilmu? Kata Nabi Musa, "Ana, saya orang paling berilmu." Allah marah. Ditegur Nabi Musa, "Hei Musa, ada orang lain yang lebih berilmu dari kamu." Nabi Musa kaget. "Siapa?" "Ada. Kalau kamu mau tahu, saya kasih tahu ciri-cirinya. Tempatnya ada di sini, ada di sini, ada di sini." Allah berikan gambaran tempatnya. Antum bisa periksa sendiri surah Kahfi. Nabi Musa tegur, kaget. Dia ingin buktikan. Dia cari alamat yang Allah tunjukkan itu, tempatnya itu, ya, tanda-tandanya. Sampailah dia bertemu dengan seorang hamba Allah yang ciri-cirinya persis digambarkan oleh Allah. Itulah Nabi Khidir. Berjalanlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dihadapkan dengan 3 persoalan yang Nabi Musa sedikit pun, kalau bahasa kita ini, nggak nyambung, ilmunya nggak sampai ke sana. Ya, ketika bertemu dengan Nabi Khidir, dihadapkan dengan 3 persoalan yang Nabi Musa ini belum tahu ilmunya. Nabi Khidir sudah tahu. Gitu ya. Nah, terbukti ternyata benar ada orang yang lebih tahu dari Nabi Musa. Maknanya apa? Yang ketiga, kita akan selamat daripada fitnahnya ilmu. Karena apa? Nauzubillah, ilmu ini akan menjadi fitnah. Kapan? Ketika ilmu ini menjadi kebanggaan, merasa paling hebat. Orang lain pula. Awak jauh je, terbaik sekolah kan? Betul pula. Jauh kan? Oh, dia harus detail. Dia orang bola. Tahu bahan. Dinamik LC, LU, LM. Nauzubillah.
Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Orang yang na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamat dari Allah. Orang yang begini ini ilmunya tidak bermanfaat. Karena apa? Ilmunya menjadi kebanggaan. Ya. Yang keempat, kisah yang indah keempat dalam suratul Kahfi, kisah Zulkarnain. Zulkarnain, makna arti Zulkarnain secara bahasa, Zulkarnain orang yang mempunyai dua tanduk. Zulkarnain, dua tanduk ini para mufassir menjelaskan, yaitu dua tanduk tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Zulkarnain ini seorang penguasa, raja berkuasa yang kekuasaannya meliputi timur dan barat. Itu saking luasnya kekuasaannya meliputi timur dan barat. Penguasa yang kekuasaannya luasnya seperti itu, maka dia digelar Zulkarnain. Tetapi dia soleh, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaannya itu dimanfaatkan untuk tunduk taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga singkat cerita, pada satu hari di satu tempat ada sekelompok orang yang merasa terancam dengan keberadaannya Ya'juj dan Ma'juj yang sangat merusak. Ya, sekelompok orang ini terancam dengan keberadaannya Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga nanti kita akan bahas. Maka mereka mendatangi si Zulkarnain ini, menyampaikan keluhan. Akhirnya Zulkarnain sebagai penguasa yang taat kepada Allah dengan kekuasaannya, dengan semua yang ada yang dia kuasai, dia bikinkan dinding tembok yang tebal untuk mendinding antara kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dan orang yang terzolimi ini. Sehingga terkenal dengan benteng Zulkarnain itu. Dinding Zulkarnain. Apa maknanya? Kalau kita pahami kisah ini, kita akan selamat daripada fitnah jabatan, kekuasaan. Berapa banyak hari ini orang berkuasa, naudzubillah. Ya, luar biasa. Berkuasa bukannya dia taat kepada Allah, malah dia sombong, ya naudzubillah. Kekuasaannya bukan dimanfaatkan untuk menolong orang lemah, malah menindas orang lemah. Dia sombong kepada Allah, merasa berkuasa, orang lain harus ikut apa katanya dia, kalau enggak kena sanksi. Ya, yang lemah makin digencet. Orang yang taat kepada dia, yang loyal kepada dia, walaupun harus menyelisih Allah, itulah yang diangkat oleh dia. Gitu ya. Dengan kekuasaannya dia menjauhi Allah, menindas orang yang lemah. Nah, kisah Zulkarnain ini menggambarkan kekuasaannya timur dan barat di dalam genggaman Zulkarnain. Tapi dia taat kepada Allah SWT. Dia manfaatkan kekuasaannya untuk menolong orang. Inilah yang harus ditiru. Kesimpulannya apa? 4 fitnah yang ada dalam suratul Kahfi, kalau kita tahu isinya, 1, kita akan selamat fitnah yang menimpa agama kita, kisah Ashabul Kahfi. 2, kita akan selamat daripada fitnahnya dunia, si kaya dan si miskin. 3, kita akan selamat daripada fitnah ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang menjadi kebanggaan. 4, kita akan selamat daripada fitnah kekuasaan, jabatan yang menjadi sesuatu yang melupakan dia kepada Allah SWT. Ya, ini ada doa yang panjang. Ya, doa ini di tengah-tengahnya pas dengan 4 yang kita minta ini. Ya, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min at-ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah dalam agama kami. Ya, pertama, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Yang kedua, Allah menja'al musibatan, Allah la yaj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Jangan kau jadikan musibah dalam
dinku. Ya, janganlah kau jadikan dunia ini setinggi cita-citaku. Dan janganlah kau jadikan diriku mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat untuk diriku. Dan jangan engkau kuasakan diriku. Jangan kau kuasakan diriku pada penguasa yang dia tidak takut dan tidak kasih sayang kepadaku. 4 doa ini persis yang dengan kisah suratul Kahfi. Ya, jadi kalau kita baca, insya Allah kita akan selamat fitnahnya din, fitnahnya dunia, fitnahnya ilmu, fitnahnya kekuasaan. Ya, wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Jangan kau kuasakan kepadaku ya Allah pemimpin penguasa yang dia tidak takut kepadamu dan tidak berkasih sayang kepadamu. Itulah perlunya Nabi menyuruh kita menghafal dan membaca suratul Kahfi. Kalau bisa seluruhnya. Siapa yang membaca pada hari Jumat akan menjadi cahaya bainal Jum'atain, di antara 2 Jumat. Maknanya apa? Kalau rutin orang baca ini tiap hari Jumat, seluruh hidupnya setiap hari dari pekan Jumat ke Jumat selalu di atas cahaya. Lebih-lebih kalau dia paham apa kandungan suratul Kahfi. Itu yang ketiga, cara berlindung daripada fitnahnya Dajjal. Ya, yang pertama apa tadi? Memohon apa? Memegang ajaran Islam, kemudian berdoa berlindung dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, membaca suratul Kahfi. Yang keempat, ini yang agak sulit. Ini agak sulit yang keempat. Apa yang keempat? Ada yang tahu? Ini agak sulit ini. Kalau yang 3 tadi insya Allah kita mampu. Hah? Tinggal di Mekah dan Madinah. Ini agak sulit. Untuk bisa selamat dari fitnahnya Dajjal, kita dianjurkan menjauh dari Dajjal. Tempat yang paling aman yaitu Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ini agak sulit untuk kita. Wallahu a'lam. Ya, siapa tahu ada di antara kita yang mampu nanti. Hah? Ya, TKI ya benar. Ya lewat TKI bisa ini, benar ini orang ini. Ya. Ya, itu jawaban jitu itu lewat TKI bisa. Ya. Ah itulah 4 cara untuk bisa selamat daripada fitnahnya Dajjal. Ya. Nah, mudah-mudahan paling tidak kalaupun yang keempat ini kita nggak jadi TKI. Ya. Yang ketiga ini kita bisa amalkan mudah-mudahan. Ya, demikian saja. Untuk yang terakhir nanti, ya, untuk yang terakhir nanti kita akan sampaikan materi Dajjal yang terakhir. Insyaallah kita akan sampaikan tentang terbunuhnya Dajjal. Ya. Setelah itu selesai materi Dajjal, kemudian insyaallah kita akan memasuki Nuzul Isa ibnu Maryam. Ya, demikian ya. Apakah Mekah dan Madinah steril dari kontaminasi dan pengajian sistem Dajjal? Ya. Apakah steril dari Kota Mekah dan Madinah itu tidak akan dimasuki Dajjal. Ya, tapi kalau sistem Dajjal sekarang pun bisa kita lihat. Saya sering sampaikan, sekarang saja sudah bisa kita lihat, tapi bukan kotanya. Yang dikatakan Dajjal nggak akan bisa masuk ini, Dajjalnya secara person ini nggak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah. Bahkan nanti di zaman setelah Imam Mahdi berkuasanya Al-Qahtani, syariat itu betul-betul tegak. Al-Qahtani memimpin dengan tegas, syariat betul-betul ditegakkan. Ketika itu orang yang tidak siap, dia akan keluar. Kemana dia keluar? Menemui Dajjal. Di mana Dajjal? Menunggu di luar Mekah dan Madinah. Dajjal sudah menunggu di Mekah dan di luar Mekah dan Madinah. Untuk memasuki kota ini nggak mampu personnya. Tapi sistem Dajjal kita bisa lihat sekarang di Timur Tengah sedang sudah banyak sistem Dajjal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.